Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kesempatan hari ini kita bertemu kembali meskipun virtual. Nah, kita akan belajar zakat fitrah. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang pengertiannya, sekarang kita belajar ketentuan zakat fitrah. Jangan lupa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membahas nih ketentuan zakat fitrah, siapa yang masih ingat pengertian zakat fitrah secara bahasa dan secara istilah? Nah, coba kita ulangi lagi ya. Zakat fitrah secara bahasa. Nah, berasal dari kata Arab, yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Sedangkan kata fitrah juga berasal dari kata Arab fitrah, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Nah, berarti zakat fitrah itu secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Nah, sedangkan secara istilah itu zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ketentuan zakat fitrah. Nah, dalam ketentuan zakat fitrah ini ada apa aja? Nah, yang pertama yaitu hukum zakat fitrah. Nah, hukum zakat fitrah itu dalam ketentuan dalil Al-Quran dan hadis, nah dijelaskan bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam itu adalah fardu ain. Nah, fardu ain itu wajib. Nah, bagi kita semua orang Islam itu hukumnya wajib dalam membayar zakat fitrah. Yang kedua yaitu ada rukun zakat fitrah. Nah, dalam pelaksanaan zakat fitrah, seseorang harus memenuhi rukun-rukun. Nah, rukun-rukunnya apa aja? Yang pertama ada niat. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut dengan muzaki. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat. Nah, orang yang menerima zakat itu dinamakan dengan mustahik. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui rukun zakat fitrah, maka kita akan tahu syarat wajib zakat fitrah. Nah, syarat wajib zakat fitrah itu apa saja? Nah, syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah atau muzaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan siang harinya. Nah, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. Yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Itu adalah syarat wajib zakat fitrah. Nah, sedangkan ukuran dan takaran zakat fitrah. Nah, kita kemarin sudah belajar atau sudah membaca hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah,
banyaknya yang harus kita berikan per orang atau jiwa itu sebanyak 1 sok, yaitu takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Nah, jika dikonversi ke dalam satuan takar zaman sekarang, nah 1 sok itu sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Nah, biasanya untuk kehati-hatian, para ulama seringkali menyarankan untuk membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 atau sampai 3 kilogram. Nah, itu adalah takaran zakat fitrah. Nah, biasanya itu 2,5 kilogram, tapi untuk kehati-hatian itu lebih baik 2,8 sampai 3 kilogram. Nah, biasanya kemarin sudah Bu Guru sebutkan bahwa zakat fitrah itu alat pembayarannya ada gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah seperti beras di Indonesia pada umumnya atau sagu di Papua dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, kapan sih waktu pembayaran zakat fitrah? Nah, waktu pembayaran zakat fitrah itu cukup panjang. Nah, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara langsung pada mustahik zakat dan boleh juga lewat amil atau panitia zakat yang ada di masjid atau musolah dan madrasah. Nah, dari hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, nah waktu pembayaran zakat itu ditentukan oleh waktu tertentu. Jika salah, maka zakat fitrahnya tidak sah. Nah, kapan sih? Nah, adapun waktu membayar zakat fitrah ini ada 5. Yang pertama, waktu wajib. Nah, waktu wajib ini sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelangnya sholat Idul Fitri. Yang kedua, ada waktu haram. Waktu haram itu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, ada waktu afdol atau waktu sunnahnya. Nah, itu dilakukan sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, ada waktu mubah atau boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kelima, waktu makruh. Nah, waktu makruh ini dilakukan sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu adalah waktu membayar zakat fitrah, ada 5 nggih. Nah, selanjutnya ini ada orang yang berhak menerima zakat. Tadi apa? Orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Nah, dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 menyebutkan tentang orang yang berhak menerima zakat, yaitu terdapat 8 golongan. Nah, siapa saja? Nah, yang pertama ada fakir. Nah, fakir ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua ada miskin. Nah, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada amil. Nah, amil ini adalah
orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, ada mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Jadi mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikob. Nah, rikob ini yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam yaitu ada gorim. Nah, gorim yaitu orang yang memiliki hutang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, ada fisabilillah. Nah, fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang kedelapan, ada Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Nah, itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya Ibu ada syair. Nah, syair ini dinyanyikan dengan lagu Subhanul Waton. Nah, coba didengarkan dan disimak baik-baik ya. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gharib. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gharib. 7 fisabilillah, 8 itu Ibnu Sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Nah, itu adalah syair 8 asnaf yang dinyanyikan dengan lagu Subhanul Waton. Nah, tugas anak-anak yang pertama yaitu tugasnya hafalkan syair 8 asnaf sambil bernyanyi dengan lagu Subhanul Waton. Nah, lalu kirimkan video masing-masing anak di Google Classroom. Nah, jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan Bu Guru atau Pak Guru. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.